Xiao semakin mendekat dan membuat Siwei ketakutan. Ia memalingkan wajah, namun Sheng yang menyadari bahaya segera menyuruh sopirnya pergi. Xiao tidak curiga dan justru bertemu Dai Chongling di luar. Karena pertunjukan selesai, ia pun pulang. Siwei mengendap pulang, takut ketahuan. Ia cepat masuk kamar dan melepas perhiasan, namun terkejut ketika melihat Xiao sudah menunggunya di sana. Ternyata ia datang untuk memberikan hadiah, sekotak perhiasan. Dengan lembut, ia bahkan membantu melepas ikat rambut Siwei. Sikap tegas namun lembut itu membuat Siwei diam-diam memperhatikannya. Rasa penasarannya muncul. Ia langsung menanyakan perusahaan pelayaran Mingmen. Xiao menjelaskan bahwa kapal itu memang sangat tertutup, namun ia tahu tragedi keluarga Qin berkaitan dengan perusahaan tersebut dan sedang menyelidikinya. Siwei terkejut, tetapi tetap sulit percaya. Bagi Xiao, urusan kekasihnya adalah urusannya sendiri. Ia mencoba merangkulnya, namun ditolak, lalu pergi. Keesokan harinya, Siwei memikirkan perkataan Xiao semalam dan apakah ia menyinggung perasaannya. Ia berdandan rapi memakai cheongsam dan bertanya kepada Jingsu tentang sikap sang komandan. Jingsu yang sudah lama bekerja untuk Xiao menjelaskan bahwa tatapan Xiao pada Siwei berbeda dari biasanya. Tak lama, Xiao datang membawa bunga. Siwei memperhatikan bahwa kali ini ia tidak membawa pistol, sengaja agar Siwei tidak takut. Namun Siwei justru meminta belajar menggunakan pistol. Ia juga meminta Xiao memasangkan anting. Xiao mendekat dan melakukannya dengan lembut. Siwei tetap ingin belajar menembak agar bisa melindungi diri, meski Xiao bersikeras dialah yang akan melindunginya. Ia kemudian mengajak Siwei menghadiri sebuah acara dan mengenalkan pada orang-orang di sekelilingnya. Malam itu tiba. Mereka datang bergandengan, tampak serasi. Ternyata acara itu adalah pesta ulang tahun Putri Inspektur Su Wanwan, gadis yang baru kembali dari Jerman setelah belajar kedokteran. Begitu melihat Xiao, Wanwan langsung berlari memeluknya. Saat melihat Siwei, ia bertanya siapa gadis itu. Xiao dengan tegas memperkenalkan Siwei sebagai calon istrinya, membuat ekspresi Wanwan berubah seketika. Ketika Siwei hendak bersalaman, Wanwan hanya diam. Di sisi lain, Wanwan mengadu pada ayahnya. Ia cemburu karena sebelumnya ingin dinikahkan dengan Xiao, namun kini Xiao sudah punya calon. Ayahnya menyebut rumor tentang asal-usul Siwei yang dianggap putri keluarga pengkhianat. Wanwan kesal dan bersikeras ingin mendapatkan Xiao. Ia merajuk, meminta ayahnya mengalihkan perhatian Xiao untuk sementara. Ayahnya pun setuju, selama Wanwan tidak membuat masalah. 只要支开一会儿，我发誓，我绝不。Siwei sendirian karena Xiao pergi bersama Inspektur Su. Saat itulah Wanwan muncul, membawa aura permusuhan sejak pertama melihatnya. Ia menantang Siwei bertanding minum arak. Siwei menolak, namun para tamu mendesaknya hingga ia terpaksa meneguk satu gelas. Bukannya berhenti, Wanwan malah menantang satu meja penuh arak. Siwei menyerah lebih dulu, dan Wanwan langsung menyerangnya dengan kata-kata. Ia menyebut ayah Siwei pengkhianat, membuat para tamu ikut mengejek. Wajah Siwei memerah menahan sakit hati. Ia menegaskan itu semua fitnah dan menuntut Wanwan meminta maaf. Wanwan justru membuat taruhan, jika Siwei menang tanding minum, ia akan meminta maaf. Jika kalah, Siwei harus membatalkan pernikahannya dengan Xiao. Tanpa berpikir panjang, Siwei menerima karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Keributan memuncak ketika Siwei mulai keleyengan. Saat ia hampir tumbang, Xiao muncul dan segera memeluknya. Melihat calon istrinya dihina, ia menggantikan Siwei dalam tanding itu dan meneguk gelas-gelas arak tanpa ragu. Di hadapan semua tamu, ia berjanji akan mengungkap kebenaran rumor keluarga Qin dan tidak akan membiarkan siapapun merendahkan Siwei. Suasana langsung hening ketika Xiao pergi sambil membawa Siwei dalam gendongannya. Di kamar, setelah tenang, Siwei merenungi ucapan-ucapan menyakitkan tadi. Hatinya perih, tapi juga makin bertekad membuktikan kebenaran demi ayah dan ibunya. Malam itu, ia pergi ke tempat pertemuan yang dijanjikan Sheng. Namun baru tiba,
Ia melihat Sheng sedang bertarung sengit melawan sekelompok orang bersenjata. Meski kalah jumlah, Sheng melawan tanpa ragu. Ia jatuh, bangkit lagi, hingga akhirnya berhasil mengalahkan mereka satu persatu meski tubuhnya dipenuhi luka. Siwei yang syok langsung mengikuti Sheng. Melihat luka-lukanya yang parah, ia mendekat, memegang lengan Sheng dan membersihkan darah dengan tisu. Sheng menatapnya lama. Ada kekaguman dan ketulusan yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia mengatakan semua bekas luka di tubuhnya sudah ada sejak remaja, hasil dari bertahun-tahun melindungi kakaknya. Luka-luka itu adalah bukti dedikasinya kepada keluarga Dai. Setelah menarik napas panjang, Sheng akhirnya mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, buku catatan pelayaran Mingmen. Ia menyerahkannya pada Siwei. Menurutnya, ia bertarung keras dan terluka demi mendapatkan buku itu. "Semua ini demi kamu," ucapnya pelan. Siwei terdiam, tak tahu harus bersyukur atau semakin waspada. Buku itu di tangannya terasa berat, bukan hanya karena rahasia di dalamnya, tapi juga karena pengorbanan seseorang yang diam-diam menyimpan perasaan padanya. 你要是输了， Ternyata semua yang terjadi adalah sandiwara. Buku catatan itu hanyalah alat Dai Chongling dan Sheng untuk menarik simpati Siwei. Malam itu hujan deras. Siwei, yang baru membaca catatan berisi tanda tangan ayahnya dan perintah pertukaran barang atas nama Xiao, yang sebenarnya merupakan jebakan Dai Chongling, mulai percaya bahwa Xiao lah sumber rumor mematikan tentang keluarganya. Ketika Xiao pulang, basah kuyup dan gelisah karena Siwei tak pulang semalaman, Siwei telah menyembunyikan pisau. Begitu pria itu mendekat, Siwei menusuk dadanya dan menuduhnya sebagai dalang fitnah serta kehancuran keluarga Qin. Xiao terhuyung, darah mengalir di dadanya. Namun ia tak melawan. Dalam sakit, ia hanya berkata bahwa jika Siwei ingin membunuhnya, ia menerimanya, karena ia tahu Siwei terluka dan tak percaya padanya. Mendengar kata-kata itu, Siwei tercengang. Air matanya jatuh. Ia menyesal, namun tetap memaksa Xiao pergi dan mengobati lukanya. Setelah menenangkan diri, Siwei turun makan. Xiao sudah berada di meja makan, luka di dadanya telah dibalut. Mereka makan bersama dalam keheningan. Siwei banyak diam karena penyesalan, sementara Xiao tetap melayaninya dengan lembut, seolah penusukan itu tak pernah terjadi. Ia mengerti pasti Siwei terpengaruh bukti-bukti palsu dari Sheng. Xiao menegaskan bahwa ia selalu berada di pihak Siwei dan akan menemukan pembunuh Qin Hui. Baginya, menuduhnya mengincar kekayaan keluarga Qin adalah pemikiran tak berdasar. Keluarganya sudah terpandang dan kaya sejak dulu. "Jika sejak kecil aku tidak mencintaimu," ucapnya lirih, "aku takkan menerima semua kecurigaan itu." Siwei menunduk malu, tak berani menatapnya. Saat makan selesai, seorang bawahan memanggil Xiao. Ia hendak pergi meski luka masih segar. Karena hujan masih deras, Siwei memanggilnya dan berjalan menghampiri sambil membawa payung. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan kepedulian. Ia menyuruh Xiao memakai payung agar tidak semakin terluka. Xiao tersenyum tipis. Bagi dirinya, Siwei adalah luka sekaligus obat. Ia berjanji akan membuat Siwei percaya padanya dengan bukti, bukan kata-kata. Dan besok, ia akan mulai mengajari Siwei cara menembak agar ia bisa melindungi dirinya sendiri. Dalam hati Siwei, sedikit demi sedikit, kepercayaan mulai tumbuh. Benar saja, di markas militer, Xiao kini mengajari Siwei teknik menembak dengan target sebuah botol. Bidikan Siwei berkali-kali meleset, namun Xiao tetap sabar membimbingnya. Ia mencontohkan satu tembakan dan langsung mengenai sasaran. Setelah latihan, Xiao memberikan bukti penyelidikan terbaru tentang perusahaan pelayaran Mingmen. Ia menjelaskan bahwa barang ayah Siwei yang dikirim sebenarnya porselen, namun sesampainya di kota tujuan berubah menjadi kain. Ini berarti seseorang sengaja mengganti barang di tengah perjalanan untuk menjatuhkan keluarga Qin dan menimbulkan rumor pengkhianatan. Mereka lalu makan di sebuah restoran.
Siwe membuka percakapan, bertanya apakah luka Xiao bertambah parah karena melatihnya seharian. Xiao mencibir bahwa murid bodoh tentu membuatnya lebih lelah. Siwe tak terima dan mengaku pandai menembak, meski mereka sama-sama tahu itu tidak benar. Xiao hanya ingin Siwe bahagia dan membiarkan semua beban penyelidikan ia yang tanggung. Ia menuangkan minuman untuk Siwe, tahu gadis itu pasti lelah. Lalu ia meminta hadiah. Siwe bingung dan menawarkan bernyanyi, lalu cepat menutup pintu restoran karena malu. Dalam ruangan kecil yang hening, Xiao mendengarkan suara lembut Siwe, tatapannya tak lepas dari gadis yang makin mengisi hatinya. Di restoran yang sama, keponakan Komandan Utara sedang makan bersama tamunya. Ia menggoda seorang pelayan, namun pelayan itu menolak dan menamparnya. Lelaki itu murka dan membalas menampar serta menyeret pelayan itu keluar. Ia menuduh pelayan itu mata-mata Jepang hanya karena memakai baju bermotif sakura, lalu menganiayanya di depan umum. Tuduhan itu membuat keributan besar. Mendengar kegaduhan, Xiao dan Siwe muncul. Xiao segera bergerak lebih dulu. Dalam kekacauan itu, dua orang tanpa salah dibunuh oleh rombongan keponakan komandan. Xiao tiba dan langsung menembak, mengenai tangan si pelaku hingga ia jatuh kesakitan. Dengan tatapan dingin, Xiao memperingatkan bahwa jika bukan karena pamannya seorang komandan, ia sudah menghabisi nyawanya. Malamnya, di kamar masing-masing, Siwe merenungi semua kebaikan Xiao. Meski ia sering salah paham dan bahkan melukainya, pria itu tetap lembut dan melindunginya tanpa pamrih. Sementara itu, Xiao sendiri menahan rasa sakit luka-lukanya. Meski tubuhnya letih dan dadanya masih perih, ia tetap bertahan hanya untuk menjaga orang yang tak pernah benar-benar mempercayainya, tapi yang diam-diam selalu ia jaga dan cintai. Pagi-pagi, Jingsu menghampiri Siwe dan menanyakan apakah ia masih mengalami mimpi buruk. Siwe menjawab kini sudah mulai terbiasa dan tidurnya lebih nyenyak. Sementara itu, di kediamannya, Sheng tengah menyiksa seorang pria kunci, seseorang yang mengetahui rahasia kotor Dai Chongling. Tubuh pria itu penuh luka, namun ia tetap bungkam. Sheng menekan dan terus bertanya, karena ia mulai curiga bahwa buku catatan pelayaran Mingmen yang ia berikan pada Siwe adalah palsu, dan bahwa Dai Chongling telah memperalatnya untuk melenyapkan Xiao. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan terdengar, Xiao terluka parah. Nenek terkejut dan segera menyiapkan obat. Xiao sendiri hanya duduk, merokok dalam diam, seolah memikirkan cara menyelesaikan semua masalah yang menimpanya. Siwe datang dan mendapati Xiao bersikap dingin sambil menenggak arak. Siwe mencoba perhatian, mengatakan bahwa ia datang untuk mengobati lukanya atas perintah nenek. Namun melihat lukanya mulai bernanah, ia meminta Xiao pergi ke dokter. Xiao menolak dan malah menyindir bahwa Siwe selalu ketakutan ketika berada di dekatnya. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Siwe yang terluka oleh sikapnya. Tak menyerah, Siwe menyusulnya ke kamar dan mulai membersihkan luka di tangannya. Xiao sesekali meringis, tapi tak menolak perawatannya. Mereka sempat saling bertatapan dalam diam. Setelah selesai, Siwe hendak pergi, namun Xiao menariknya dan langsung memeluknya. Ia mencium Siwe, namun Siwe menolak dan memberontak. Ia merasa belum pantas karena mereka belum menikah, dan masih dibayangi kenyataan bahwa Xiao dulu adalah tunangan kakaknya. Xiao kecewa, sebab ia tahu Siwe sebenarnya sudah jatuh cinta namun menolak mengakui perasaannya. Ia menegaskan bahwa penyembuh hatinya adalah Siwe, bukan kakaknya. Siwe malah menamparnya, mengatakan Xiao mungkin hanya mabuk. Malam itu, Siwe merenungi semuanya dan mulai merasa menyesal. Pagi berikutnya, Jinsi datang tergesa-gesa membawa kabar bahwa sejak semalam Xiao demam tinggi dan kini pingsan. Siwe panik dan langsung menyusul ke kamarnya. Tabib baru saja keluar, dan nenek menyerahkan resep obat pada Siwe agar ia memasaknya. Karena nenek sudah tua, ia meminta Siwe menjaga Xiao sampai pulih. Siwe membawa semangkuk obat dan duduk di samping Xiao yang belum siuman. Ia tampak sangat cemas dan menyesal, menyadari bahwa selama ini ia selalu salah menilai Xiao meski pria itu berkali-kali membuktikan ketulusannya.
Ia meniup obat perlahan lalu memberikannya pada Xiao yang masih tidak sadar. Tak lama, Wanwan datang sebagai dokter militer untuk memeriksa Xiao. Nada suaranya tajam. Ia bertanya obat apa yang diberikan Siwe dan apa saja yang Xiao makan atau minum semalam. Siwe berbohong dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Wanwan langsung marah, menyindir bahwa sebagai tunangan, Siwe seharusnya tahu kondisi Xiao, bukan justru tidak tahu apa-apa. Di luar kamar, Wanwan langsung memarahi Siwe. Ia menanyakan luka besar di dada Xiao yang masih basah. Siwe berbohong, namun Wanwan yang paham langsung menuduh bahwa pelakunya adalah Siwe. Terpojok, Siwe mengatakan itu tidak sengaja. Wanwan makin marah. Luka sedalam itu hampir menembus bahu, mana mungkin tidak sengaja. Ia menuduh Siwe egois, saat bahaya menjadikan Xiao tameng, saat aman mencurigainya dan menyakitinya demi dendam. Ia membuka kenyataan pahit bahwa Xiao begadang menyelesaikan semua masalah keluarga Qin, tapi balasan Siwe hanya tuduhan dan kebencian. "Apa kau punya hati?" bentaknya. Ia memperingatkan jika terjadi sesuatu pada Xiao, seluruh kota selatan akan kacau. Seharian penuh Siwe tak sanggup makan. Ia curhat pada Jingsu, bertanya apakah ia layak mendampingi Xiao setelah semua yang ia lakukan. Jingsu menenangkan, berkata mereka pasangan serasi dan Xiao pasti akan menjadikan Siwe satu-satunya. Beberapa hari kemudian, berkat perawatan Wanwan, Xiao sadar dan keluar kamar. Wanwan menagih balas budi setelah menyelamatkan hidupnya. Xiao bersedia, namun menolak menjadikannya dokter pribadi. Saat suasana menegang, Siwe datang dan mencoba membela Wanwan. Wanwan akhirnya pergi. Setelah Wanwan pergi, Siwe berubah sikap, tanpa sadar menunjukkan kecemburuan. Xiao langsung menangkapnya. Siwe memalingkan wajah, namun Xiao mendekat dan berkata hatinya hanya untuk calon istrinya. Siwe salah tingkah. Xiao lalu menyampaikan pesan nenek, besok mereka harus foto prewedding. Siwe sempat menolak, tetapi akhirnya setuju. Keesokan harinya, mereka tiba di studio. Keduanya tampak serasi. Xiao menunggu Siwe berganti baju. Saat Siwe keluar dengan gaun putih, Xiao tertegun dan memujinya. Melihat Siwe tampak tidak nyaman, ia membantu merapikan bajunya. Ia bercerita sejak kecil ingin memberi calon istrinya gaun termewah, perhiasan paling indah, namun kini semua itu tak sebanding dengan kecantikan Siwe. Siwe menggoda bahwa komandan besar hanya memikirkan istrinya. Xiao menjawab bahwa semua yang ia lakukan hanya untuk Siwe. Siwe pun salah tingkah dan pergi sebentar. Sesi foto dimulai. Xiao tersenyum, namun Siwe melamun, dihantui rasa bersalah pada kakaknya. Jepretan pertama selesai, tetapi fotografer menilai senyum Siwe kurang. Tiba-tiba bawahan Xiao datang membawa kabar mendesak. Fotografer melarang pergi, tapi Xiao harus berangkat. Siwe mendorongnya pergi, berkata ia bisa pulang sendiri. Mengerti situasi, Xiao segera pergi meninggalkan studio. 没有。有委屈了？